Kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadamu. Kata Yesus kepada saudaramu akan mati. Kata Marta, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada aku tidak akan mati selamanya. Percayakan kau akan hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Kau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Demikian Marta berkata kepada Yesus sebagai tanda protes dan kekecewaan. Ya. Marta dan Maria sangat kecewa. Sudah berduka, tambah lagi kecewa. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus yang dikenal sebagai sahabat-sahabat mereka tidak kunjung datang pada waktu Lazarus sakit dan ketika Lazarus meninggal. Ya. Katakan Yesus datang ke Betania, ya, 3 hari sesudah Lazarus dikuburkan. Ya. Padahal Yesus dan rombongannya setiap kali bersiar ke Yerusalem selalu lewat Betania. Lewat berarti numpang minum dan makan. Ya. Bahkan numpang tidur. Ya, karena kalau kita baca Injil dikatakan ketika Yesus berada di Yerusalem dan hari mulai malam, dia pergi menyelinap ke Betania. Ya, itu tidak jauh dari Yerusalem. Lewat lembah, naik bukit Sion, lalu tidak jauh dari situ kita bisa sampai di Betania. Nah, jadi bisa dibayangkan bagaimana suasana hati Marta dan Maria memilih diam, bungkam alias ngape. Ya, dia tidak mau menemui Yesus yang datang ke rumah. Sedangkan Marta yang bangun lalu berusaha menjemput Yesus. Dia bangun pergi menjemput Yesus, lalu menyampaikan isi hati. Ya. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, jadi sangat kecewa dan sangat sedih. Ya. Ya. Melalui cerita ini kita dapat dibantu untuk semakin mendalam bahwa persahabatan sebagai sesama manusia selalu bisa berakhir dengan kekecewaan. Ya, kekecewaan oleh karena keterbatasan. Ya, katakan kan dalam Yesus sudah berada di Galilea ketika Lazarus sakit. Ya, Galilea dengan Yerusalem itu sama dengan pare-pare dan
bisa nyampe Parepare. Tapi coba jalan kaki. Berapa hari gue sampai? Ya, 150 kilo. 3 hari. 3 hari baru bisa sampai. Jangan sekali ya. Nah, jadi Yesus dari Galilea datang ke Betania. Dia datang. Tapi ternyata sudah dalam. Dia tidak mendapati Lazarus sakit, malah sudah di. Nah, ini menarik untuk kita renungkan. Ya, bahwa persahabatan Maria, Marta dengan Yesus ternyata berbeda kedalamannya. Ya. Kalau Maria kan digambarkan persahabat Yesus ini romantis ya. Dulu dekat kaki Yesus, mendengar Yesus berkhotbah. Sementara Marta sibuk di dapur. Sampai Marta kamar-kamar. Guru, kenapa kau tidak negur itu? Maria ya. Ngapain tegur dia? Ya. Saudara-saudara, Marta digambarkan sebagai orang yang seakan-akan tidak punya iman ya. Lebih banyak sibuk urusan duniawi. Nah, karena itu kan seringkali kita orang berkata, kau ini dari Marta, kamu dari Maria ya tak? Tapi ternyata Marta justru mempunyai iman ya. Mempunyai iman. Imannya itu menjadi jelas ketika berada dalam dia tidak tenggelam dalam keadaan. Dia tidak terbelenggu oleh kekecewaan. Dia datang kepada Yesus, menyampaikan isi hati. Berarti apa? Marta tetap respect dengan Yesus. Syukur Yesus masih datang, ya kan? Ya, dari Parepare ke Makassar jalan kaki 3 hari ya. Mungkin antara Maumere dengan Ende, ya kan? Jauh tuh ya, Maumere ya. Atau antara Ruting dan Labong Bajo ya. Marta mati berdiri. Dan dalam kata-katanya terungkap sebetulnya keyakinan bahwa dia mengenal Yesus bukan hanya sebagai sahabat biasa. Ya, dia mengenal Yesus sebagai Tuhan. Sekiranya kau ada di sini, saudaraku, pasti tidak mati. Jadi kita bisa tingkat relasi antara Marta dan Maria dengan Yesus berbeda. Antara Marta dan Yesus ada suatu dialog sebagai manusia biasa Marta dan dengan Yesus sebagai kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan mati. Kata Marta kepada aku tahu bahwa yang akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, jadi Marta mempunyai keyakinan bahwa Yesus akan mengalami kebangkitan pada hari kebangkitan akhir zaman. Nah, kapan itu akhir zaman? Pada saat dunia berakhir. Ya. Akhir zaman dipahami memang sebagai berakhirnya dunia. Tetapi justru di dalam perjumpaan Yesus dengan Marta atau dalam situasi kedukaan, Yesus sedang sebetulnya dikatakan mewahyukan diri. Mewahyukan bahwa semakin memperkenalkan dirinya. Ya. Bahwa dia bukan hanya sahabat biasa Marta dan Maria. Manusia biasa yang bersahabat dengan Marta dan Maria. Dan Yesus adalah yang berkuasa atas kehidupan dan
itu apa arti pentingnya untuk kita. Ya, kalau kita membangun relasi dengan Yesus, bersahabat ini, kita kan biasanya Yesus sahabat sejati. Ya. Sahabat sejati justru terlihat dalam ketika orang mengalami kesulitan, ketika orang mengalami kebutaan. Dan ini yang mau dikatakan Yesus, bahwa ia bukan sahabat biasa dengan Marta. Yesus adalah Tuhan yang datang dalam kehidupan Marta dan kehadiran Yesus dalam hidup Marta dan Maria akhirnya membuat Marta dan Maria menyaksikan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan kalau kita baca selanjutnya, bahwa akhirnya Lazarus yang telah dikubur 3 hari dihidupkan, dibangkitkan kembali. Kita kaitkan dengan bacaan pertama dari surat Rasul Yohanes yang berbicara tentang persahabatan di dalam kasih. Ya, di dalam kasih. Kalau kita sungguh membangun persahabatan dalam kasih, maka kita tidak hanya merasakan bahwa kita saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mempedulikan, tetapi lebih daripada itu, Tuhan hadir di tengah-tengah. Itulah yang mau dikatakan Yesus kepada Marta dan Maria, bahwa yang datang ke rumah mereka bukan hanya sahabat biasa, tapi Tuhan yang hadir dalam persahabatan dengan mereka. Dan Tuhan yang hadir ini tidak hanya menghibur, tapi membebaskan mereka dari belenggu keterbatasan dan kerapuhan sebagai manusia. Nah, karena itulah dalam kaitan dengan Ibu Teresia, kita memperingati 2 tahun meninggalnya Ibu Teresia. Ya, kira-kira 2 tahun. Sudah lama. Kita mengenal Ibu Teresia dalam kasih. Sebetulnya itu. Peringatan awal itu peringatan dalam kasih tentang orang yang bukan yang disederhanakan. Peringatan awal itu kita berdoa supaya orang yang mati dosanya diampuni. Ya, urusan. Ya, urusan. Tapi kita kan menyadari bahwa yang membelenggu kita manusia. Ya, yang paling membelenggu kita adalah dosa. Yang belenggu itu hanya bisa dihilangkan Tuhan. Nah, belenggu ini secara manusiawi juga dapat diringankan dengan kasih. Ya, dengan kasih. Kalau kita selalu mengenang orang meninggal dalam kasih, ya, kita percaya bahwa hubungan kita dengan orang meninggal tidak pernah terputus. Kalaupun mereka belum masuk surga, setidak-tidaknya kita masih mencintai atau mengasihi orang meninggal. Setidak-tidaknya, ya. Nah, ini yang perlu disadari. Kita menjadi Kristen karena percaya bahwa hidup tidak berakhir dengan apa artinya hidup berakhir dengan kematian. Kematian itu kan secara fisik memutuskan hubungan fisik, tidak bisa lagi bercanda orang meninggal. Sudah, itu secara fisik. Tapi dalam iman, dalam kasih, apa putus?
mencerna ceramah. Ada satu tokoh Muhammadiyah, ya, dia mengatakan begini, syarat kubur itu sebetulnya tidak ada sama. Maka orang Muhammadiyah kan jarang syarat kubur. Ya, syarat kubur itu kan NU. Ya. Jadi kan syarat kubur dan tidak syarat kubur sama-sama ada masalah. Sama-sama ada masalah. Ya. Kalau kita tidak pernah syarat kubur, kita tidak pernah sadar bahwa kita akan mati. Tapi juga kalau syarat kubur lalu jadikan kubur menjadi tempat minta ini minta itu juga salah. Jadi sama-sama ada masalah. Entah syarat kubur, entah tidak. Jadi harus cari yang paling aman. Kalau syarat kubur dalam rangka mengingatkan kita akan mati, oke saja. Tapi kita kan syarat kubur bukan karena orang Katolik, syarat kubur bukan karena mau mati. Ya bukan. Kita syarat kubur karena kita sadar kematian tidak memisahkan kita dengan orang yang dan itu yang diwujudkan dengan syarat kubur. Ya, banyak orang tidak menyadari kalau orang syarat kubur bawa bunga ke kubur. Entah apa bawa air disiram-siram. Yang disiram itu kan kuburan. Ya, yang di dalam itu syukur-syukur kalau masih ada tulang. Ya, siapa tuh siram kubur, bawa bunga itu apa? Itu kan bahasa cinta. Bahasa cinta, bahasa kasih, bahasa hati, alias bahasa doa. Itu apa? Apa artinya kalau bawa bunga? Orang kesenang dikasih bunga, tak bahagia dikasih bunga, tak? Apa artinya disiram? Disiram? Ya kemanasan, siram sedikit supaya sejuk ya. Sejuk. Kan itu kan doa. Semoga dia bahagia, dia mendapat kesejukan. Bukan kuburnya itu kan, tapi arwah, ya arwah. Hanya bahwa ya mungkin kita siram sepan saja, atau pergi siram tempat tidur, atau pakaian, ya kan? Memang gila kali ini, ya kan? Tapi kita ke makam, karena itulah yang tersisa dari orang yang disitulah cerita akhir hidup orang yang itu membahasa kasih sih. Kalau orang dikremasi dan dilarang bagaimana? Di mana kabur? Saya sering pergi berenang di Popse sana. Semua orang datang kabur bunga di sini. Kabur bunga ya. Itu di situ kan bukan kuburan di situ. Dilarang kan di tengah laut. Ya. Tapi kenapa di situ? Ya bahasa kasih sih. Untuk aku. Ya. Nah inilah yang kita katakan Rasul Yohanes. Di mana ada kasih, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah. Dan kasih itu kan bukan kata-kata saja. Tidak cukup dengan kata-kata. Kasih itu bisa omong kosong kalau hanya dengan kata-kata ya. Kasih itu harus tindakan, harus dengan perbuatan, harus dengan melakukan sesuatu. Nah inilah kita berbagi ini. Kita belajar pada Marta dan Maria. Marta dan Maria sangat terpukul, sedih dan kecewa oleh karena Lazarus saudara mereka meninggal. Yesus seakan-akan tidak peduli. 3 hari setelah dimakamkan baru, tapi justru kedatangan Yesus
sudah dimakamkan 3 hari, orang mengatakan jangan lagi buka makamnya. Sudah 3 hari berarti sudah tidak bersahabat lagi. Kalau sekarang kan nyaman, jenazah suntik formalin berhari-hari di rumah juga, mau problem. Nah, kalau kamu orang tua aja bukan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun jenazah di dalam kamar seperti orang itu, mau problem karena orang itu. Ya. Nah, baik, buka makam dan akhirnya Lazarus hidup. Artinya hidup tidak berakhir dengan. Jadi kalau dikatakan Yesus tadi dalam bacaan Injil, dan selalu ini kan sering dijelaskan ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia akan hidup. Kita semua akan mati, ya toh? Tapi akan tetap hidup. Hidup secara baru, bukan hidup dalam daging, tapi hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan itu namanya hidup di dalam Roh. Semoga dengan doa-doa kita, Ibu Teresa yang terus boleh beristirahat dalam kebahagiaan